Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak? Kabar sehat Pak? Ya, sebentar. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat dan makin bahagia bersama tercinta. Baik. Begitupun dengan Ulfiana kan? Alhamdulillah. Kita bahas ini di akhir kabinet Pak. Kita melihat perjalanan selama 5 tahun ini ya, karena kan sebelumnya kan oleh Pak JK, sekarang dengan Pak Ma'ruf Amin. Bagaimana melihat perjalanan kabinet ini Pak? Silakan. Ya, kalau kita lihat kan selalu kita udah mulai membahas para menteri yang pamitan di DPR ya, mulai menteri luar negeri, kemudian menteri perhubungan, kemudian Pak Muhadjir Effendi, kemudian menteri PUPR ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, kemarin kita lihat ini bagaimana menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi ya, dan menteri agama. Ini menteri agama yang ternyata setelah dievaluasi soal pansus haji ini banyak menimbulkan kontroversi ya, karena dia dianggap menghindar dari pansus gitu. Dan pansus sudah dibentuk dan sudah menemukan beberapa persoalan haji gitu. Jadi memang ini akhir buruk dari kinerja Menteri Agama, walaupun dia membantah mangkir panggilan pansus haji ini gitu. Tapi memang ditemukan sejumlah jemaah yang langsung ditunjuk tanpa antre, yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur gitu. Jadi itu yang Menteri Agama. Kemudian yang Menteri Pendidikan Nasional kemarin dia menitipkan kampus Merdeka untuk bisa dilanjutkan gitu. Dan ketika ditanyakan oleh DPR maupun oleh wartawan mengenai bagaimana komentarnya atas kritik Pak Yusuf Kala bahwa Nadiem jarang ke kantor, Nadiem tidak keliling turun ke daerah gitu kan, dan dia dinilai tidak profesional sebagai menteri karena dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain, dia tidak berkomentar gitu. Jadi makanya temanya akhir dan awal, karena hari ini juga ramai mengenai awal kabinetnya Pak Prabowo ya. Dan kemarin makin banyak yang beredar ini. Kemudian, halo? Iya Pak, silakan Pak. Oke. Ya, perjalanan kabinet ini kemudian dibantah gitu. Nah, sampai sekarang yang sudah membocorkan halus ini Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, yaitu adiknya Pak Prabowo gitu, bahwa akan ada sekitar 4 orang lulusan Taruna Nusantara yang akan menjadi menteri gitu. Dan yang kedua disampaikan juga oleh Sekjen Partai Gerindra bahwa dia menyatakan tidak banyak kader Partai Gerindra yang jadi menteri karena akan dibuat zakon kabinet, yaitu kabinet ahli gitu. Jadi begitu ya. Di sisi lain Pak Jokowi ya, yang awalnya sudah diumumkan akan berangkat tanggal 10, tapi dia nonton bola dulu. Kemarin kita Indonesia lawan Australia, jadi 0-0. Rupanya dia akan berangkat hari ini, dan berangkat hari ini dipersiapkan berkantor di IKN, kemudian dia akan dikeliling Indonesia dari IKN, dan bisa juga balik ke Jakarta lagi gitu. Jadi memang tidak sesuai dengan asumsi masyarakat. Oh, ini nanti dia berkantor di sana seperti yang ada di sekarang di Jakarta gitu. Rupanya dia bilang ya istana sekarang berubah lagi, udah penjelasan dari istana, bisa aja nanti ke istana-istana lain. Ini kan ada Jakarta, ada Bogor, ada Bali, ada Jogja, termasuk di IKN gitu. Jadi memang persoalan kabinet akhir dan kabinet awal ini memang menjadi bahasan dari media ya. Jadi bagaimana kinerja presiden di akhir, dan kemudian bagaimana di awal nanti Pak Prabowo, karena hanya tinggal 38 hari lagi kita akan menyaksikan
pelantikannya, tapi dipelantikan di Jakarta ya oleh Ketua MPR gitu, dan dengan upacara yang meriah itu yang akan disiapkan oleh Menteri Mensesnek ya, dan Mensesnek untuk persiapan itu gitu. Jadi saya kira itulah bagaimana kita mencermati, dan berita-berita media banyak mengulas tentang akhir kabinet dan awal kabinet. Akhir kabinetnya Pak Jokowi dan awal kabinetnya Pak Prabowo gitu. Nah, di tengah-tengah itu pasti tentu kita melihat ya isu-isu lain soal pemanggilan KPK yang akan memanggil Kaisang dan Bobi soal jet pribadi itu. Nah, ini udah makin meluas ya, makin meluas. Dan isu-isu lain soal Gibran yang beredar di sosial media itu sudah dibantah oleh Kominfo tentang bagaimana status pada tahun 2019 ketika ada persaingan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dibantah bukan akunnya Gibran gitu. Jelas, dan itu Kominfo memang banyak banyak melakukan klarifikasi berita-berita yang seperti itu gitu, tapi publik juga memahami dan mengetahui ya. Gitu, publik bisa menilai mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi dibantah boleh, tapi publik juga bisa melakukan penilaian terhadap informasi yang beredar itu. Baik. Kalau kita lihat Pak, apa yang sudah mereka hasilkan ini Pak selama 5 tahun ini Pak? Ya, semua kementerian tentu sudah melaporkannya dan kepada Presiden, dan Presiden sudah menyampaikannya, dan Presiden sudah keliling, sudah minta maaf gitu atas kekurangan ini gitu. Bagaimana hasilnya seperti yang kita rasakan sekarang, secara demokrasi, secara ekonomi ya, secara hubungan sosial di masyarakat ya, kita melihat dan merasakan ya seperti ini dalam 5 tahun terakhir ya. Bahkan sekarang orang sudah melihat, baru periode yang pertama itu masih oke-oke saja, tapi periode yang kedua ini yang membuat kita semakin kecewa gitu. Karena udah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu, dan itu diulas di mana-mana di media, sampai ada perdebatan yang panjang antara pembela dan pengkritik, yang pada akhirnya pengkritik ini masih menggunakan akal sehat kalau istilahnya Rocky Gerung, sebenarnya pembelanya sudah lebih menggunakan otot gitu, dan itu dipertontonkan di media-media televisi bahwa kita melihat pembelaan yang dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan, sehingga ketika dikritik marah gitu. Begitupun sekarang ya beredar kan isunya akan ada apel besar pembela pasukan berani mati gitu kan. Benar. Itu siapa yang mau dibela gitu. Iya. Nah, itu juga harus kita cermati bahwa ya kita baik-baik saja, kita belajar demokrasi dengan yang rasional, yang punya tataran, yang punya etik gitu. Jadi jangan sampai melihat ini dengan emosional, marah, kemudian fisik, beradu fisik gitu. Nah, itu tidak baik untuk kepentingan publik, apalagi sampai mengerahkan massa membela sampai berani mati. Siapa yang akan masyarakat yang mengkritik sesuai dengan apa yang ada, seperti yang kita rasakan gitu. Ketika kita kesulitan dalam ekonomi, kita kesulitan di dalam mencari pekerjaan, kita banyak tenaga asing gitu kan, termasuk tenaga asing di lapangan sepak bola kemarin yang dipersoalkan juga gitu kan. Tapi itu bagian dari dinamika lah perkembangan. Kita punya target-target, kemudian sekarang banyak yang kontra setelah kita tidak bisa menang walaupun sudah menggunakan 90% pemain naturalisasi gitu. Itu kan bagian dari kinerjanya Pak Jokowi juga ya, melalui Ketua PSSI Pak Erick Thohir ya, yang juga Menteri BUMN gitu. Yang saya lihat memang persoalannya diselesaikan secara bisnis ya. Jadi kalau bisnis itu, kalau kita masih bisa mulai membeli yang sudah besar, kenapa kita harus mengawali dari yang kecil gitu. Istilahnya kita akuisisi perusahaan saja lah, nggak usah kita bikin dari awal baru gitu. Begitupun dalam
pemain sepak bola, kita sebaiknya beli aja yang sudah jadi gitu dengan program naturalisasi yang kebetulan memang mereka adalah para masih memiliki darah Indonesia ya. Kita lihat dari Kediri, dari Temanggung, dari Semarang, dari Maluku ya, berbagai macam daerah nenek moyangnya, neneknya gitu. Jadi kemudian mereka sekarang menjadi warga negara Belanda, kemudian sekarang naturalisasi dengan memiliki 2 paspor. Itu juga bagian dari catatan akhir kabinet Jokowi ini gitu, karena ini kalau sepak bola kan pengaruhnya dahsyat sekali ya. Setelah kita nonton hari Selasa kemarin, sekarang banyak yang menilai, waduh sayang sekali sudah begitu keluar biaya besar, tetapi hasilnya belum optimal gitu. Tapi itu bagian juga yang perlu kita berikan apresiasi gitu, bahwa permainan ini sudah kelas internasional gitu. Walaupun banyak yang bercanda dibilang ini adalah pertandingan antara Inggris Selatan dan Belanda Timur gitu. Kita dianggap sebagai Belanda Timurnya gitu. Baik. Pak, untuk kasus-kasus yang mendera para menteri selama ini, ada yang terungkap dan tidak terungkap, apakah ini kan akan menjadi PR tersendiri Pak ke depannya Pak? Mungkin ada yang saling menutupi Pak? Ini kan kabinet ini kan beberapa kali reshuffle ya. Terakhir reshuffle kemarin Menteri Sosial dan Menteri Mensesnek ya, gitu. Nah, tapi kan yang Mensesnek belum dilantik, yang dilantik adalah Menteri Sosial. Jadi banyak diharapkan dia akan melanjutkan menjadi Menteri Sosialnya di zamannya Pak Prabowo, gitu kan. Jadi pada perubahan-perubahan tidak terlalu banyak perubahan dianggap begitu. Nah, kalau kita lihat dari 12 menteri yang sudah dikader ya, mulai Wakil Menteri Keuangan, Wakil Investasi, kemudian Menteri Investasinya sendiri ya, itu yang Pak Roslani. Itu dia sudah menjadi menterinya gitu. Kemudian menteri-menteri yang baru itu kalau lihat dari bocorannya kan akan berlanjut gitu, walaupun itu dari partai dan dianggap profesional. Ya kita melihatlah kalau Pak Roslani memang dia tidak dari partai, tapi dia sebagai ketua tim pemenangan pemilu kemarin, kemudian dia emang belakangnya pengusaha, ya bisa jadi dia akan berlanjut gitu. Nah, tetapi bagi mereka yang masih punya persoalan seperti Menteri Agama ini, ya dan kemungkinan juga kita nggak tahu apakah masih berlanjut atau tidak, karena dia menteri yang cukup, walaupun hasil dari reshuffle juga, tapi kan banyak kontroversi ya. Kita akan melihat nanti gitu, apakah Pak Prabowo juga mampu menegakkan hukum, karena itu kan ada terindikasi kasus korupsi di Kementerian Agama itu gitu. Jadi kementerian-kementerian ini akan terus dipantau dan dimonitor, sehingga pada akhirnya ketika pemerintahan baru mereka akan terlihat apa terkena hukum atau tidak diungkap ya. Gitu. Begitupun ada Menteri PUPR sekarang udah minta anggaran baru lagi sampai 19 triliun untuk IKN ya, untuk IKN gitu. Apakah nanti dia dianggap sukses dia melanjutkan gitu. Nah, kita belum tahu karena dia kan dianggap sebagai profesional juga ya. Itu menteri-menteri yang sekarang ini. Tidak dari utusan partai. Dan itu diklaim sebagai walaupun partai, mereka adalah sesuai dengan bidangnya. Jadi punya kemampuan itu. Gitu. Kita lihat mungkin kemampuan Pak Prabowo menegakkan hukum. Kalau seandainya menterinya Pak Jokowi melakukan pelanggaran hukum, ya mungkin akan diproses ketika pemerintahan yang baru nanti. Gitu. Ya itu yang akan membuat publik makin percaya. Oh ternyata memang ada penegakan hukum, walaupun pada akhirnya itu terkena bagi menteri-menteri yang dipilih oleh Pak Jokowi sekarang. Meskipun Pak Prabowo juga memuji-muji menterinya Pak Jokowi yang kemarin, gitu. Jadi akan ada beberapa yang akan diambil katanya. Gitu. Mungkin menteri magang ini Pak akan dipakai lagi ya Pak? Nah kelihatannya begini, karena kan itu orang-orang terdekatnya Pak Prabowo ya, di Wakil Menteri Kominfo gitu kan, misalnya itu asisten pribadinya gitu. Kemudian Wakil Menteri Keuangan adalah keponakannya. Itu kader-kader Partai Gerindra, gitu kan. Kemudian wakil-wakil yang Menteri Investasi pun demikian, gitu. Nah, info yang terbaru kan dari Pak Hasyim akan diisi oleh orang-orang profesional, dibuat sebagai Zakon Kabinet. Dan itu sudah dibocorkan ada 4 yang lulusan dari Sekolah Taruna Nusantara, gitu.
dan dari Partai Gerindra sendiri seperti dibocorkan oleh Pak Muzani ya sebagai sekjen itu relatif sedikit. Nah, kalau kita lihat permintaan pada awalnya itu tinggi gitu, sekarang udah mulai rendah. Gitu. Misalnya Golkar waktu minta sampai 5 kursi menteri gitu kan. Nah, kemudian ketika Pak Ketua Umumnya diganti, sekarang sudah tidak begitu gencar minta begitu banyak gitu, karena yang penting mungkin ketuanya tetap bertahan gitu. Dan harus diingat juga ada pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega ya. Nah, ini juga udah makin mengerucut bahwa ada menteri-menteri dari PDIP ya gitu. Ya, baik kita tunggu saja nanti hingga injury time-nya apa yang bisa dilakukan oleh para menteri ini di sisanya. Baik. Terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi.